Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bambang Sigit Pramono SPD LPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta Diseminasi Budaya Positif Sekolah, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 27 Surakarta yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Sartono Eskom MPD. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa sejenak memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan seminar Destinasi Budaya Positif Sekolah Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 27 Surakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya sambutan dari Bapak Bambang Sigit Pramono SPD LPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Surakarta. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita gerakkan semangat kita ya. Selamat siang. Lo bisa juara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, ini contoh mungkin salah satu yang tertulis di sini yaitu budaya positif sekolah. Dengan kita menerima ajian, otomatis apa ya? Aura-aura positif kita akan muncul dan kita akan menjadi semangat. Hari ini kebetulan pelaksana kegiatannya siang itu biasanya tidak semangat dan kita mengucapkan ajian semoga jadi semangat. Terima kasih yang kami hormati staf ya SMP Negeri 27 Jakarta yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 27 Surakarta. Yang pertama, marilah tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah sampai saat ini diberi kesehatan. Sama tanya dulu, semuanya hari ini sehat? Sehat. Dan masih ingat saya harus selalu apa? Happy, bahagia. Bapak Ibu hari ini bahagia semuanya? Happy. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian jangan lupa kami hormati Pak Sartono. Ya, hari ini beda sekali dengan biasanya. Beliau tambah ganteng ya. Dan terkesan tidak seperti biasa ya. Yang nanti akan memaparkan dan mendiseminasikan budaya positif sekolah ya sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7 di SMP Negeri 27 Surakarta ya. Diseminasi itu artinya penyebar luasan, istilahnya apa ya, mempublikasikan hasil karya atau budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Sartono selaku CGP calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Saya pribadi selaku kepala sekolah mendukung tidak hanya 100% tapi 1000%. Dan saya selalu mengapresiasi guru-guru di sini ya. Monggo yang mau berkarya dalam rangka untuk mendorong ya budaya positif ya. Tidak hanya sebagai guru penggerak atau mungkin dari guru yang lain seperti itu. Kemudian saya juga berjanji nanti ketika nanti apa istilahnya nanti kita berdiskusi dengan bendahara, saya berupaya untuk guru-guru calon guru penggerak maupun nanti yang ikut guru penggerak
nanti dari sekolah upayakan akan membantu, ya, akan membantu. Ya, jadi besok kegiatan misalnya kegiatan pertama untuk gelar karya atau P5. Ya, nanti kalau ada P5, ya nanti insya Allah dari sekolah siap untuk membantu, ya, membantu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar itu. Kemudian yang berikutnya, terima kasih kepada Pak Sabtono yang nanti akan mendiseminasikan budaya positif sekolah. Ya, saya yakin budaya-budaya positif sekolah itu sudah berjalan, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin unik dan tidak biasa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Sabtono, Kemudian yang berikutnya saya berharap nanti setelah Pak Sabtono ya memaparkan pengalamannya tentang budaya positif sekolah, teman-teman akan tergugah dan bahkan bisa termotivasi dan bahkan bisa meniru. Oh seperti ini, dengan adanya seperti itu nanti semuanya akan termotivasi. SMP Negeri 27 akan selalu akan selalu selalu terinspirasi tentang budaya-budaya positif dan tidak ada lagi hal-hal yang di luar keinginan kita. Yes. Itu sekali lagi terima kasih pada Pak Sabtono yang nanti akan mendiseminasikan budaya positif sekolah, dan sekali lagi saya juga berharap monggo Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dan meniru budaya positif nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Sabtono. Untuk menjadi baik itu kita bisa belajar dari orang lain, ya. Kadang hal-hal yang baik buat kita belum tentu baik untuk orang lain, tapi justru ketika orang lain ya sering memunculkan hal-hal yang positif, mungkin bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Terima kasih dari saya, dan saya mohon maaf nanti mungkin tidak bisa menunggu, ya, karena saya ada acara PP mengajar praktek. Saya kira cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap semuanya. Kita terangkan Lopiska Jaya juara. Lopiska Jaya juara. Terima kasih. Ya, dan saya harapkan budaya positif di sekolah SMP 27 Surakarta yang nanti menjadi juara minimal untuk sekolah kita dan bisa juara untuk hal-hal yang baik di kota Surakarta. Terima kasih, waktu saya serahkan kepada Agus Nomor. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sudi Pramono SPT MD untuk memotivasi kita semuanya. Acara selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah kita, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi, yang akan disampaikan oleh Bapak Sabtono Eskom MPD. Waktu sebelumnya dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 27 Surakarta, Bapak Sigit Pramono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 27 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerawahannya fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada saya untuk bisa menyampaikan materi. Kemudian kepada Bapak Ibu semua yang merelakan waktunya di siang hari
yang cukup panas ini Bapak Ibu masih sangat semangat sekali untuk menghadiri kegiatan desiminasi saya pada siang hari ini. Tujuan desiminasi ini Bapak Ibu, memang ini merupakan tugas kita sebagai seorang calon guru penggerak, itu memang ada tugas itu, dan juga sebagai media berbagi ilmu dengan Bapak Ibu, karena kan kebetulan saat ini saya mewakili yang mengikuti kegiatan guru penggerak, sehingga apa yang saya dapat di sana itu bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian kerjasama kita harapkan ada, karena apa, kegiatan budaya positif ini tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dari Bapak Ibu semua. Misalkan hanya segelintir orang saya saja tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi butuh kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Dan di sini kita nanti akan saling sharing Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud menggurui ke Bapak Ibu, karena saya tahu di sini Bapak Ibu guru hebat semua. Apalagi yang menjelang pensiun, pengalamannya sudah luar biasa ya. Tapi di sini saya memberanikan diri untuk berdiri di sini untuk saling sharing kepada Bapak Ibu semua, agar apa yang menjadi cita-cita kita, profil pelajar Pancasila dapat terwujud di sekolah SMP Negeri 27 Surakarta. Materi belajar kita pada siang hari ini, yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat paradigma stimulus respon, teori motivasi, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid ya, untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid atau pada anak. Ini sebelum kita lanjutkan, mau saya kasih pertanyaan pematih dulu ini Bapak Ibu ya. Tadi kan mungkin ada teori kontrol guru itu seperti apa toh? Nanti kita jabarkan di slide-slide berikutnya. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah ketika kita menghukum itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bapak Ibu? Tidak, belum tentu. Alasannya yang sudah terjadi seperti itu ya. Yang kedua, kita menghukum itu juga kadang ada hukuman yang positif. Misalkan disuruh membaca di perpustakaan atau membersihkan halaman sekolah. Nah, ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan enggak Bapak Ibu? Gimana? Bisa jadi, bisa apa? Bisa jadi dendam. Gimana lagi Pak? Bu? Ya belum tentu juga. Oke, ini nanti akan kita bahas di materi kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan belajar anak? Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak? Tak kasih hadiah? Pernah. Meningkatkan belajarnya enggak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa. Iya, karena memang itu nanti termasuk motivasi ya. Motivasi belajar itu ternyata ada imbalannya. Nah itu nanti termasuk yang seperti apa nanti akan kita bahas di kemudian slide-nya. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari tadi kita bilang kata disiplin, dan disiplin. Apakah makna disiplin itu Bapak Ibu? Di sini ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi disiplina, yang artinya belajar.
Jadi di sini makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju tujuan yang dia hargai. Itu pengertian yang sebenarnya. Namun dalam budaya kita kata-kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi nek dikatakan, oh ini disiplin banget orangnya. Disiplin itu berarti patuh dengan perintah dan aturan. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Padahal arti yang sebenarnya itu merupakan belajar. Tapi di tempat kita itu disiplin dengan kepatuhan. Yang mana ketika patuh itu Bapak Ibu ketika kita memberikan aturan kepada anak dan anak itu patuh, sebenarnya anak itu kadang merasa tidak nyaman. Aku harus ikut aturan itu biar saya tidak dihukum. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa kok itu? Nah, ternyata teori motivasi pada manusia itu ada teori motivasi yang berasal dari apa namanya? Dalam motivasi internal atau dari luar ya. Di sini ada penjabaran salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan patuh itu menghindari hukuman. Ini ketika saya melakukan sesuatu tapi karena takut dengan sesuatu, itu berarti motivasinya dari dalam diri atau bukan ya? Ya, itu dari eksternal, dari luar. Ben saya tidak dihukum, contohnya seperti itu. Kemudian tadi saya sudah matur, ketika kita melakukan sesuatu agar mendapatkan imbalan, itu motivasinya apa ya? Eksternal atau internal? Eksternal, betul sekali. Itu adalah motivasi eksternal juga. Dan yang kita harapkan motivasi itu tumbuh dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Ini dengan cara menghargai diri sendiri. Jika saya melakukan ini, maka saya akan dapat begini. Itu motivasi dari dalam sendiri. Jadi tidak perlu dioyak-oyak, kalau bahasa kita tidak perlu disuruh-suruh untuk bisa melakukan itu. Motivasi. Kalau kita contohkan di kehidupan keseharian, kalau Bapak Ibu atau anak-anak kita berangkat diantar orang tuanya pakai sepeda motor, dia mengenakan helm, kan harus pakai helm. Ketika dia itu karena takut ketilang polisi, ini berarti motivasinya apa? Eksternal. Tetapi kalau anak ini menggunakan helm karena demi keamanan dirinya, entah ada polisi atau tidak, karena kalau ketika nanti dilalah jatuh atau apa, aman kepalanya, itu adalah motivasi dari dalam diri. Ini yang akan kita harapkan dari tujuan disiplin positif itu seperti itu. Jadi membangun motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Nah, kita juga akan membahas juga tentang merdeka belajar. Nah, di sini kita sering sekali mendengar, dan yang Bapak Ibu kelas 7 sudah melakukannya ya, di kurikulum merdeka. Merdeka itu apa toh sebenarnya? Merdeka itu apa, Bapak Ibu? Bebas. Terus? Sesuai keinginan. Nah, di sini kita dalam mengaplikasikannya merdeka ini, ketika kita sudah termotivasi dari dalam diri, merdeka, ya kita sudah
sudah bebas dalam melakukan sesuatu, namun kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri untuk terpacu menjadi lebih maju lagi. Di sini saya tadi sudah menyampaikan juga bahwasanya penghargaan itu ternyata tidak semuanya bisa berakhir dengan baik. Saya menuliskan dalam slide saya dihukum oleh penghargaan. Oh, katanya ngeri ya, dihukum oleh penghargaan. Dimana ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya itu mau sama dengan memberikan hukuman kepada anak didik kita ya. Misalkan kita mendorong anak untuk kamu begini loh nak, kamu begini, nanti saya kasih hadiah, nanti saya kasih sesuatu. Anak akan terpacu, tapi yang dikejar apa? Hadiahnya. Nah, dengan seperti itu akan berpengaruh kepada pola pikir anak kita, akan berpengaruh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Jagake aku biar begini, biar mendapatkan hadiah oleh Pak Guru X, oleh Bu Guru Y. Padahal dengan memberikan hadiah ini bisa saya sampaikan di sini, penghargaan itu bisa disebut menghukum karena apa? Tidak bisa anak ini berkembang, anak ini punya ide apa itu kadang tidak karena tidak sesuai harapan yang memberikan hadiah, akhirnya dia akan mengikuti apa yang akan memberikan hadiah, padahal idenya dia sebenarnya lebih baik. Nah, seperti itu. Dan penghargaan ini kadang merusak hubungan. Kenapa kok bisa merusak hubungan? Iya, ketika anak ini kita beri hadiah, anak yang lain enggak, dia nanti akan ikut meri, nama bahasa kita ya, bahasa Jawa itu meri ya. Jadi iri, saya kok gak diberikan gitu. Padahal dengan penghargaan itu sebenarnya adalah menurunkan kualitas. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Target Bapak Ibu guru adalah melakukan ini, anak bisa mencapai itu dan mendapatkan hadiah. Namun sebenarnya anak ini bisa melakukan hal yang lebih. Jadi anak juga penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Ya saya sampaikan tadi bahwa dengan penghargaan itu dia nanti akan terobsesi, kok aku dapat hadiah, nanti saya akan dapat hadiah ketika Pak Guru memberi tugas dan saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dan ketika tidak ada hadiah, nggak ada, kita nggak mau semangat. Nah, itu akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa digantikan penghargaan ini dengan program kebajikan atau apresiasi. Dan ternyata tidak harus berbentuk hadiah. Kita memberi apresiasi itu saja sudah merupakan penyemangat anak-anak ya. Memberikan pengakuan secara khusus bisa, kemudian secara pribadi bisa ke semua murid bergantian. Kita memberi apresiasi kepada anak-anak, kita satu persatu bisa, secara klasikal bisa, dan fokus pada proses pembelajarannya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya kata-katanya begini Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, cuma gitu aja, ternyata anak itu senang Bapak Ibu. Kita hanya ngomong, saya senang sekali nak, kamu itu luar biasa, kemarin sudah menolong teman kelasmu yang baru, mungkin masih minder apa kamu ajak ngobrol. Seperti itu aja kita sudah memberikan apresiasi kepada
anak-anak kita. Ada juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok. Jadi kata-kata ini barangkali juga sudah Bapak Ibu sering lakukan deh, Bapak Ibu deh. Iya. Dan di sini ternyata ini juga termasuk namanya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah ngantuk apa belum ini? Masih semangat? Masih. Oke. Saya kasih pertanyaan Bapak Ibu. Ya, biar nggak ngantuk. Nggak kelihatan ya slide-nya ya. Ya. Saya bacakan saja nih Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam satu buah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena dia terlambat sekolah. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, pintar sekali, luar biasa Bapak Ibu ya. Termasuk hukuman ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Oke, nanti kita kupas. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke. Ya, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi, yakin? Oke. Nanti kita bahas bedanya konsekuensi dan hukuman gitu ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ini pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, mantap jawabannya kompak, konsekuensi. Sekarang kita cek. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman kepada anak. Lari mengelilingi lapangan pun juga termasuk hukuman karena tidak bersinggungan dengan pelajaran itu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali itu juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Oke, kita bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi agar Bapak Ibu lebih detail ya. Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi karena peraturan. Kedua, membuat anak ini sakit, bisa secara fisik, bisa batin atau hatinya, dan bisa dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Ketika kita menghukum anak-anak itu kadang sakit hatinya sampai sini loh ya, sampai sini sakit. Dan diingat terus, iya betul, karena saya juga pernah merasakan. Nah, Bapak Ibu waktu sekolah dulu pernah dihukum Bapak Ibu guru ya? Pernah? Saya yakin masih ingat. Nah, apa hukumannya? Salah satunya sejak kelingan di sini rodok nom menyiram tanaman di sekolah. Lari kata itu sing kepiye Bu? Oh, jongkok. Wah, itu hukuman dan masih ingat beliau. Ya, jadi teringat dalam jangka waktu yang panjang sekali Bapak Ibu. Kemudian
Kemudian dengan hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa? Aku merasa bersalah. Aku seperti ini. Aku mengecewakan kayak gitu ya. Dan membuat konsep diri yang buruk. Anak juga belajar menyembunyikan kesalahan karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Anak ketika melakukan kesalahan dia akan berusaha berbohong. Betul tidak? Ketika kita menginterogasi anak melakukan kesalahan, dia akan berbelit-belit. Ya, guru BK, wali kelas akan merasakan itu. Bapak Ibu guru magang itu juga sama. Ketika anak berbohong, dia akan ketika dia melakukan kesalahan, dia akan berbohong karena takut akan diberikan hukuman. Dia juga akan marah dan merasa bersalahnya. Dia juga merasa dipermalukan ketika dia dihukum. Ada loh anak yang sakit hati, dipermalukan di hadapan teman-temannya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, itu tadi hukuman ya. Konsekuensi itu apa toh Bapak Ibu? Kalau hukuman itu berdasarkan peraturan ya. Kalau konsekuensi itu sudah dibuat kesepakatan ya dengan di situ, sehingga dia akan menyadari kalau saya salah, saya akan begini konsekuensinya. Itu sudah disepakati. Nah, di sini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau memang itu terjadi ya harus dilakukan. Ya. Membuat anak merasa tidak nyaman memang ketika melakukan kesalahan, di situ pun ada konsekuensinya dan anak tetap tidak nyaman. Tetapi tidak berjangka sangat lama, cepat sekali dilupakan. Ya. Anak akan lebih menghargai disiplin. Ya, jadi akan lebih disiplin. Dia, oh ya, konsekuensinya nanti begini. Dia akan berpikir ulang untuk melakukan sesuatu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah materi namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin terjadi, tujuannya seperti apa, bagaimana mereka harus melakukannya. Kalau dijabarkan seperti itu mungkin Bapak Ibu rotok bingung ya. Nah, restitusi itu maksudnya anak diminta mencari solusi sendiri dengan kita pandu. Ketika ada sesuatu, itu anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Apa sudah dilakukan Pak Sabtono? Sudah berkali-kali. Nanti saya sampaikan videonya Bapak Ibu. Seperti apa restitusi ini? Nah, saya coba putarkan ya Bapak Ibu ya. Saya putarkan videonya. Anak saya ajak untuk sebentar. Ini ya Bapak Ibu, saya membuat video segitiga restitusi ya, yang mana anak ini melakukan kesalahan dan kita ajak untuk diskusi dan akhirnya menemukan sebuah solusi dan berakhir dengan sangat luar biasa. Nah, di sini ya, restitusi itu proses menemukan sesuatu dan yang mana nanti tahapannya ada segitiga restitusi yang akan saya jabarkan juga nanti. Oke, di sini saya ada kasus satu dan ini real terjadi ketika Bapak Ibu sedang mengolah nilai dan anak-anak kemarin melakukan kelas meeting dan ternyata ada yang melakukan vandalisme di kamar mandi.
lantai 3 ini vandalismenya ya. Ini dilakukan oleh anak kita. Bisa saya sebutkan namanya Tristan kelas 9B. Ya, di sini hanya saya ajak bicara. Tadinya di awal dia juga berbohong tadinya karena dia takut dihukum ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata setelah saya jelaskan bahwa saya itu mengajak kamu diskusi karena saya tahu dari rekaman CCTV bahwasannya yang keluar masuk di kamar mandi jam sekian sampai tulisan itu ada dia, tidak bisa mengelak. Dan di situ saya ajak berdiskusi. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Alasannya apa? Dan kita tidak bisa langsung menyalahkan anak ya. Kita tanya kenapa kamu melakukan itu, dan itu kita lakukan, kita bawa dulu anak kita, stabilkan dulu. Nanti di sekitar diskusi ada, kita stabilkan emosinya, kemudian nanti akan mendapatkan solusi. Ini yang video pertama. Hanya saya ajak diskusi dan akhirnya apa? Selesai Bapak Ibu, dia berhasil sanggup melakukan pengecetan ulang di kamar mandi itu. Dia lakukan sendiri. Nah, solusinya seperti apa? Uangnya bagaimana? Dari mana dapat catnya? Itu dia bercerita sendiri. Dan alhamdulillah benar-benar ini terjadi dan anak ini tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, dan merasa dihargai, dan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, ini akhirnya tadi sudah anak ini sudah melakukan pengecetan sendiri, saya dokumentasi juga. Kemudian selesai dia bercerita bahwasanya ternyata segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah luar biasa. Hanya diajak cerita, kita akan menemukan masalahnya dan solusinya. Ini masalah kedua, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ulangan, di sini juga sama. Ada anak yang nyontek. Ya, di situ terpampang. Nah, ada yang laporan ke saya, Pak, itu nyontek. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya anak-anak kan sama. Nah, dia nyontek dan merasa nah, itu bisa dilihat ya ekspresinya. Nah, setelah dikumpulkan ternyata nggak terima ini sama ini. Nah, berarti terjadi permasalahan juga ya Bapak Ibu ya. Ya, nah, terjadi perdebatan. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali terjadi di tempat kita. Ya. Ya. Jadi ketika kita melakukan ulangan dan ternyata ada nyontek dan di situ ya. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kemudian kita ajak diskusi juga. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu nyontek? Nah, ini kita stabilkan dulu emosinya. Kita bongkok dulu bahwasanya semua orang itu melakukan kesalahan, dan bahwasanya semua orang itu juga pernah melakukan hal yang salah. Dan nanti di situ kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa nanti juga saya paparkan di materi kita. Jadi ada keyakinan, kalau bahasa kurikulum lama itu tata tertib, tapi di sini yang disepakati secara bersama. Nah, jadi seperti itu, kita ajak cerita, kemudian dapat solusinya Bapak Ibu. Ya, seperti itu contohnya Bapak Ibu untuk contoh dari video segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya di sini tadi dalam video itu sudah mencakup keyakinan kelas di video kedua. Keyakinan kelas itu apa sih? Kenapa kok tidak peraturan saja, kok dadak keyakinan? Itu apa? Ya,
Apa kira-kira Bapak Ibu? Gimana? Ini contohnya. Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi saya juga sudah matur. Alasannya apa tadi? Keselamatan itu keyakinannya. Kalau peraturannya memang harus pakai helm, kalau tidak ketilangan seperti itu. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika pandemi Covid ya? Harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Alasannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini ya karena di sini saya jabarkan Bapak Ibu, kalau kita memberikan peraturan itu kewajiban, tetapi yang melakukan itu hanya sedikit, segelintir orang yang mana yang bisa patuh, dan di situ ketika nggak ada orang udah dilanggar, kan gitu ya. Beda dengan yang namanya keyakinan, ini sekupnya lebih lebar karena apa? Di dalam misalkan dalam kelas itu sudah disepakati bahwasanya di kelas kita begini, di kelas kita begini, di kelas kita begini. Nah, ini dengan keyakinan itu nanti akan membiasakan budaya positif. Nah, positif ini kalau lingkungan kita sudah positif, keyakinannya dilakukan semua, akan membentuk lingkungan yang positif, dan di situ akan terbentuklah sebuah budaya yang positif, Bapak Ibu. Ini ada sampel pertanyaan lagi Bapak Ibu. Masih semangat tidak Ibu Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinannya kira-kira apa? Jadi aturannya kayak gitu. Kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinannya apa? Di dalam kelas itu biar misalkan biar rapi. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kita bahas ya. Dari selalu kembalikan buku di tempatnya, ini keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Salah satunya. Kok bisa? Bisa. Dengan mengembalikan buku di tempatnya kita punya rasa tanggung jawab. Kita butuh tanggung jawab bahwa kita pinjam, kita pakai, kita kembalikan, kita rapikan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain atau teman yang lain. Karena apa? Kita harus menghormati orang lain. Kalau kita nggak ingin diganggu, ya jangan mengganggu orang lain, kan gitu Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini semua semata-mata demi keselamatan dan juga menghargai orang lain. Terus kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini alasannya apa? Ini demi kesehatan. Ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kita bahas selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan pokok inti. Kemudian juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Bapak Ibu, ketika anak didik kita itu sudah merasakan kelima kebutuhan dasar pokok ini dipenuhi, saya yakin anak-anak kita akan baik berkembangnya. Kalau kita tidak tahu kebutuhan anak ini kurang bagian apanya, dia pasti akan bermasalah. Contoh, kurang kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah punya murid yang istilahnya sakarte dewi. Dia susah untuk diajak mengerti. Dia punya ternyata setelah kita selidiki, dia kurang kasih sayang karena berasal dari keluarga broken atau ada yang yatim piatu. Jadi seperti itu. Kita sebagai guru harus bisa mengcover kebutuhan dia, biar anak ini nanti semua, oh anak ini kurang kasih sayang, oke kita berikan perhatian.
kita berikan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Dan kita juga ketika mengajar juga memberikan kesempatan anak untuk kesenangan itu juga ada. Jadi tidak boleh monoton sepanjang semuanya, itu nanti anak juga akan tidak kurang maksimal. Ada kebebasannya, ada rasa kasih sayangnya, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan penguasaan. Ini yang paling menarik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, kita berada di mana ya? Kita lihat Bapak Ibu. Tipe posisi kontrol guru yang pertama itu ada penghukum, model-model guru penghukum. Kedua ada pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi guru ini sebagai teman, ngajak ngobrol kayak gitu. Ada juga sebagai pemantau, anak ini perkembangannya bagaimana. Dan yang tertinggi grade-nya adalah sebagai manajer. Lah, ini penjabarannya seperti apa? Kita kupas satu persatu. Lah, kira-kira Bapak Ibu berada di mana posisinya? Di sini sebagai penghukum, di sini sebenarnya termasuk identitas gagal untuk anak-anak. Jadi kita jangan membiasakan diri untuk menghukum anak. Kenapa? Ketika anak kita hukum, dia nanti akan apa? Tadi sudah saya jabarkan di awal ya Bapak Ibu ya. Ya. Contohnya, ini guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk begini. Nah, contohnya, kamu itu, ini namanya menghadik, menunjuk-nunjuk. Ini tidak dibenarkan. Misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kamu kalau nggak mau, awas ya. Ini namanya tipe guru penghukum. Adakah yang seperti itu Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ada nggak bagian sini? Oh, tidak. Alhamdulillah. Karena ternyata grade penghukum ini berada di posisi guru yang iya di awal. Kemudian yang kedua, merasa membuat rasa bersalah. Ini ya, membuat rasa bersalah. Ini contohnya ini seharusnya kamu itu gak begini loh. Kenapa kamu melakukan kayak gitu? Apa kamu itu enggak ini? Nah, ini ketika kita ngomong ke anak, kita tidak dengan nada keras, tetapi anak ini akan terngiang-ngiang, kelingan terus, ingat terus. Waduh, ini kok saya kok jadi manusia nggak berguna. Dia nanti akan seperti itu, dan akhirnya akan sampai terbawa untuk seterusnya. Ada juga guru ini sebagai teman. Nah, ini banyak yang kita lakukan saat ini. Kayak saya ini sering guru menjadi berperan sebagai teman. Tapi apakah ini sudah maksimal? Belum. Karena apa? Ketika anak melakukan sesuatu itu masih mendapat dorongan dari luar. Jadi dia masih minta dorongan dari luar. Jadi kalau kita ajak, ayolah kita lakukan ini, biar ini nanti begini. Jadi seperti itu, motivasinya masih dari luar. Ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, pemantau itu apa toh? Apa? Gimana? Melihat Pak mantau. Ya. Di sini guru sebagai pemantau itu dia nanti akan menanyakan ketika anak melakukan sesuatu yang tidak benar, dia akan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Nah, apakah ini sudah seperti itu? Nah, di cross check, dicocok nih, ternyata seperti itu, sehingga anak akan kembali ke jalan yang benar. Dan grade tertinggi guru itu sebagai manajer, yang mana apa
yang menjadi keyakinan kesepakatan itu akan kita sampaikan kembali sehingga mengingatkan kembali sehingga anak itu akan oh iya betul, saya harus begini, saya begini dan seterusnya. Ini contoh-contoh tadi ya. Ada pernyataan-pernyataan, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu, saya kecewa banget sama kamu. Ini termasuk yang mana? Ini membuat orang merasa bersalah. Waduh, ternyata saya guru itu sangat kecewa ke saya ya. Ternyata, dia nanti akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan hal ini. Kue kira tahu benar. Nah, kamu itu nggak pernah benar. Sambil nunjuk-nunjuk itu adalah tipe penghukum. Tetapi contohnya misalkan sebagai teman, ayolah kita lakukan bareng-bareng. Ayolah kita lakukan demi Bapak Ibu. Nah. Kemudian untuk pemantau selalu mengingatkan dan ngiming-ngimingi nek basa Jawa ya. Memberi motivasi bagaimana kamu bisa apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak kan kadang ketika melakukan sesuatu yang positif kan dapat tambahan bintang 1, bintang 2 kayak gitu. Untuk anak-anak SD biasanya seperti itu. Nah itu sebagai pemantau atau mengingatkan kembali bahwasanya hal-hal positif akan disampaikan. Dan ketika ada sesuatu yang menimbulkan masalah yang mana di situ bisa diselesaikan. Nah, ini contohnya kata-katanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah guru sebagai seorang manajer. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, videonya sudah saya paparkan. Bentuknya seperti ini. Ketika anak dihadapkan dalam satu masalah, itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Anak digombong sih. Nah, gitu loh. Contohnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita arahkan apakah itu sudah benar apa belum. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelasnya, kesepakatannya dengan keyakinan kelasnya seperti apa, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, dengan solusi segitiga restitusi, masalah anak-anak itu akan teratasi dan diatasi oleh anak itu sendiri ya, seperti dalam videonya anak kita kelas 9B tadi, Tristan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini contohnya tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya baca semua ya Bapak Ibu ya. Contohnya menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Misalkan seperti itu. Jadi dia nggak merasa, waduh aku salah banget. Enggak, itu hal yang manusiawi. Kamu melakukan salah itu biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, contohnya seperti itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh-contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Bisa kemudian masuk ke validasi kebutuhan. Contohnya lagi katanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Nah, kita mulai mengangkat sakjane kamu tuh bisa lebih parah lagi, tapi ini tadi masih mending. Nah, itu contohnya kayak gitu. Apa yang penting buat kamu dari apa yang kamu lakukan tadi? Contoh yang lain lagi. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, tadi sudah disepakati. Ketika coret-coret di situ keyakinanmu dulu apa kesepakatannya, kita tanyakan kembali. Oh itu harus dihapus ulang Pak, harus begini. Dan terus solusinya bagaimana? Kalau tadi karena itu pilot, saya tanya dapatnya dari mana. Kemudian harus bagaimana agar itu kembali bersih kembali, dia nanti akan bercerita dan mendapatkan solusinya dari permasalahannya sendiri.
Kemudian disiplin positif Bapak Ibu, di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser di sini kita itu nggak bisa ngontrol anak ya, tidak bisa ngontrol anak seperti apa yang kita inginkan. Jadi anak ini harus punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Di sini disiplin positif ini ada penjabarannya, makna disiplin yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada teori motivasi tadi, ada intrinsik, internal, eksternal atau intrinsik, ekstrinsik. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan, dan kebutuhan dasar manusia itu juga diperlukan. Begitu Bapak Ibu untuk pemaparan diseminasi pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita saling sharing dalam kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga dengan apa yang kita lakukan menambah kemajuan dan mendapatkan catatan amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Nanti saya mohon tanggapannya Bapak Ibu satu saja. Siapa kira-kira? Bu Isti atau testimoni? Ya. Iya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi selaku Kepala SMP Negeri 27 Surakarta menyambut baik dan mendukung ya, kemarin telah dilakukan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Sabtono ya, yang berkaitan dengan budaya positif ya. Walaupun di SMP 27 itu sudah terbiasa melaksanakan budaya positif, tapi dengan keberadaannya Pak Sabtono kemarin menyampaikan ke teman-teman ternyata menambah semangat ya, dan motivasi teman-teman untuk lebih meningkatkan budaya-budaya positif yang kemarin sudah dimiliki oleh SMP 27 Surakarta. Dan Pak Sabtono bisa memberi inspirasi teman-temannya ya, dari paparan kemarin yang disampaikan oleh Pak Sabtono ternyata menggugah dan mendorong teman-teman untuk lebih meningkatkan budaya positif itu ya. Terutama kaitannya dalam hal yang berhubungan dengan siswa ya. Siswa, karena untuk masa-masa sekarang siswa itu tidak seperti gelas kosong yang diisi, tapi dia seperti gelas yang sudah ada isinya. Kita sebagai guru tugasnya adalah memfasilitasi katanya untuk budaya-budaya positif seperti itu, karena sekarang memang dibutuhkan sosok figur-figur yang menjadi penggerak di suatu sekolah ya, untuk mengedepankan budaya positif ya. Salah satunya Pak Sabtono. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sabtono yang sudah bisa mendorong, memberi inspirasi teman-teman yang lain untuk mengembangkan budaya positif ya. Semoga kedepannya SMP 27 dengan keberadaannya Pak Sabtono sebagai calon guru penggerak lebih maju lagi ya, lebih membudayakan lagi kaitannya untuk budaya-budaya positif yang bisa bisa mengarahkan peserta didik untuk lebih santun, berkarakter dan lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membawa dari Bapak Sabtono, Eskom MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 di sekolah kami. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Bapak Sabtono Eskom MPD sebagai calon guru penggerak yang telah menggerakkan ekosistem positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 27 Surakarta, dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif sehingga peserta didik akan merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif berjalan secara efektif dan dapat